Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang kriminologi. Jadi di dalam kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, seorang ini harus mengamati, seorang ini harus observasi tindak pidana ya atau kejahatan atau perbuatan apa saja yang ada di masyarakat yang sering dilakukan. Nah, ini kaitannya dengan perbuatan-perbuatan kriminal atau perbuatan-perbuatan kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang selalu meresahkan di masyarakat. Nah, jadi seorang yuris atau mahasiswa hukum harus mengerti, harus memahami apa yang sering terjadi di lingkungan kalian. Misalkan di lingkungan kalian sering terjadi pencurian, di lingkungan kalian sering dilakukan atau perbuatan ini yang memang dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh hukum. Misalkan ada perjudian, misalkan ada sabung ayam. Apa hal-hal yang sering terjadi di lingkungan kalian ya. Ini kalian gali, kalian amati. Kenapa hal tersebut ya atau perbuatan tersebut itu terjadi? Nah, itu kalian kaji, kalian amati. Ada faktor apa? Apakah faktor lingkungan? Apakah faktor ekonomi? Apakah faktor memang dari gen? Atau memang ada dari keturunannya ya, atau di sini dari orang tuanya atau dari keluarganya? Ini memang yang sudah sering melakukan atau memang membiarkan dari keluarganya, anaknya, saudaranya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, ini yang kalian cari, ini yang kalian dalami tentang kriminologi tersebut ya. Apa perbuatan-perbuatan yang sering dilakukan. Jadi kalian cari tahu, kalian perhatikan dan seterusnya. Terus juga di dalam praktiknya di masyarakat, kalian gunakan pemahaman kalian, pengetahuan kalian, karena semua perbuatan tindak pidana kejahatan ya, kalau dalam tindak pidana, dalam hukum pidana, ketika dia ada perbuatannya, ada akibatnya, maka seseorang itu tadi bisa dijadikan seorang tersangka, terdakwa sampai terpidana tadi, bisa dihukum, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau dalam kriminologi tadi ada istilah namanya ultimum remedium, hukum itu jalan terakhir. Nah, ketika perbuatan-perbuatan seorang tersebut masih bisa dimusyawarahkan, dalam artian tadi dia baru pertama kali melakukan, dia tidak mau mengulangi perbuatan tersebut, perbuatannya masih bisa dimaafkan karena mungkin faktor ekonomi, karena dia kelaparan, mencuri tersebut. Nah, ini harus diperhatikan juga. Kalau dalam kriminologi ya, ini pendekatan-pendekatan faktor penyebab-penyebabnya dulu yang dikedepankan, faktor sosialnya dulu yang dikedepankan, baru masalah tindak pidananya. Nah, nih kalau dalam kacamata perspektif kriminologi. Nah, jadi kalian kembangkan kejadian apa, hal apa yang sering terjadi di lingkungan kalian. Yang kedua, nanti kalian kaitkan juga dalam hukum pidana tidak apa-apa. Perbuatan tersebut ini melanggar pasal apa dalam KUHP, atau perbuatan tersebut melanggar pasal apa yang ada di dalam undang-undang. Boleh gitu. Misalkan nih lex spesialis derogat lex generalis ya, yang khusus menyampingkan yang umum. Misalkan orang menggunakan narkotika, dia nggak menggunakan KUHP, dia menggunakan undang-undang narkotika. Misalkan ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini ada penganiayaan dan seterusnya, nggak dipakai lagi undang-undang dalam KUHP, tapi berlaku undang-undang tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, misalkan tadi dalam KDRT ada suami yang disiksa istri, ini kebalikannya. Biasanya istri yang disiksa suami, tapi ini kebalikannya ya, suami yang disiksa istri. Boleh-boleh aja suami melaporkan seperti itu. Terus yang ketiga, kalian kaitkan hal-hal apa saja ya
pertama di lingkungan masyarakat, nanti merujuk pasal berapa perbuatan tersebut. Tapi kalian jelasin dulu latar belakangnya, faktor-faktor apa penyebab orang itu melakukan kejahatan. Yang kedua, kaitkan dengan pasal yang ada dalam KUHP atau pasal apa yang ada dalam undang-undang. Terus yang terakhir, kalian lihat potret di Lampung Utara. Ya, Lampung Utara aja skopnya kecil, tapi kalau mau di luar Lampung Utara nggak apa-apa. Hal apa aja yang sering terjadi di masyarakat, di lingkungan. Nah itu, jadi kriminologi ini mengedepankan masalah-masalahnya yang melatar belakanginya apa kayak gitu. Orang melakukan tindak pidana, orang melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan di sini yang melanggar hukum. Nah itu yang kalian dalemin, yang kalian kaji. Ini dalam perspektif kriminologi. Jadi bukan ketika ada perbuatan dia melanggar maka harus dikenakan pidana, bukan, tapi ngelihat faktor-faktor penyebab orang melakukan tindak pidana tersebut apa. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.